ada. Ya, saudara yang dikasih oleh Tuhan. Ya, kita hamba Tuhan diurapi Tuhan kok. Ya, maksudnya bukan asal ngomong kita. Dan kalau ada orang yang asal ngomong, ya, asal seperti itu, tentunya nggak benar. Ya, saudara yang dikasih oleh Tuhan. Ini saudara yang dikasih Tuhan. Ya, kita doakan ya, saudara yang dikasih oleh Tuhan. Oleh sebab itu dia menjadi sakit dan sakit parah sehingga dia hampir mati. Ya. Karena hatinya terus panas, bisa mati ketakutan juga. Ada juga ini orang yang mati ketakutan, khawatir, stres ya. Ini saudara, sehingga tidur pun mengigau ketakutan. Ini kalau orang yang udah ketakutan itu, saudara. Kita bersyukur. Saya ingat karena ada pelajaran ini, ketika saya mempersiapkan diri ini, waktu gereja kita mengalami penutupan ini, saya itu mimpinya selalu bukan ketakutan, bukan. Mimpi selalu berbicara di depan orang-orang saudara kita sepupu tentang firman Tuhan, tentang keberadaan kita. Lalu saya mampu, ternyata saya. Jadi seperti saya ada di hadapan mereka, lalu saya bersaksi gitu, ya, supaya mereka menerima keberadaan itu selalu begitu. Ini saya ya di mimpi saya, ya. Nah itu, jangan sampai kita jadi ketakutan, ya. Amin Bapak Ibu, jangan sampai kita ketakutan ya. Kita mengigau-ngigau ketakutan. Nah, sehingga minum obat tidur ya. Itu. Jadi itu kan parah itu kalau udah jadi ada efeknya nanti kan kalau selalu tagihan ya. Bisa juga sakit jiwanya. Nah, ini saudara, apalagi sampai bertahun-tahun ya. Nah, ini dikatakan oleh para psikologi itu akan mengeluarkan zat beracun. Maka ada orang yang bisa jadi gila ya karena itu. Kalau dibiarkan terus-menerus mengeluarkan zat-zat beracun, maka zat beracun itu mengendap dalam tubuh. Nah, itu yang bisa membuat stres, membuat gila, ya, menimbulkan penyakit kanker, tumor, stroke, ya. Nah, mari saya dan saudara kita mau sehat terus, ya. Tidak perlu kalau kita dipanggil Tuhan nggak usah sakit lah, ya. Kalau memang itu bapaknya Delta ya nggak tahu juga kalau dia udah ngalami sakit nggak dirasa-rasa ya. Mari kita lihat ayat Alkitab, kita baca bersama-sama, jangan kamu khawatir. Matius 6 ayat 3. Ini caranya supaya apa-apa itu jangan seperti yang tadi itu, ya. Ini kita baca ini. Sebab itu jangan takut. 1, 2, 3. Sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari besok, karena hari besok mempunyai urusan sendiri. Soalnya sehari cukup untuk sehari. Itu kita memanage hidup kita. Kita atur sehari cukup sehari. Oh belum terjadi kayak tadi udah dipikirkan. Nah itu yang membuat kok kita lebih hebat dari Tuhan. Kita memikirkan yang berapa hari lagi. Bukan kita ini maksudnya serahin aja sama Tuhan ya. Kalau kita khawatir yang belum terjadi, itulah jadi penyakit itu Bapak Ibu ya. Jangan mau ya. Mari kita perhatikan bagaimana kita agar hidup sehat, tenang dan bahagia. Nah ini tipsnya Bapak. Harus selalu mencari Tuhan. Dekat dengan Tuhan ya. Berharap kepadanya. Saudara, sebab Ia baik dan menolong dan menyelamatkan. Kita lihat Ratapan ya. Ratapan 3 ayat 24 sampai 25. Ratapan 3 ayat 24 sampai 25. Ratapan 3 ayat 24 sampai 25. Dikatakan di sini, Tuhan adalah bagianku, kata jiwaku, oleh sebab itu aku berharap kepadanya. Tuhan adalah baik bagi orang yang berharap kepadanya, bagi jiwa yang mencari Dia. Ini saudara, kita harus katakan pada Dia, Tuhan itu baik. Supaya kita terus berharap, berpengharapan pada Dia, karena kasih setia yang selalu baru setiap hari. Ayat 23. Nah ini saudara, katakan kepada jiwa, Tuhan adalah bagianmu, hai jiwaku, kata jiwaku. Tuhan bagian kita, saudara, bukan apa-apapun. Kalau udah Tuhan bagian kita, itu. Maka kalau kita harus dekat kepada sumber ya, sumber segala yang baik itu kan Tuhan. Kita dekat, setia sama Dia. Jangan bolong-bolong lagi ya. Ada amin Bapak Ibu? Amin ya. Mari saudara, tambah hari tambah cinta Tuhan ya. Tambah hari tambah cinta Yesus. Tambah hariku tetap percaya, tetap setia padanya.
Ini yang disukai Tuhan, ya. Kalau hamba Tuhan, kita juga senang kalau lihat umat-umat Tuhan, ya. Kita sebagai jemaat pelayan Tuhan setia, ya, apalagi Tuhan, saudara yang dikasih oleh Tuhan. Lalu yang berikutnya, kuasai pikiran dan hati kita supaya tenang, ya, dapat berdoa. Tadi ayat yang sudah saya katakan, 1 Petrus 4 ayat 7, ya. Hanya dekat Allah saja tenang. Kita lihat ayat yang tadi belum kita baca, Mazmur 43 ayat 5. Mazmur 43 mengatakan demikian, ya. Mazmur 43 ayat yang kelima. Mazmur 43 ayat yang kelima. Kita baca bersama-sama Mazmur 43 5. 1, 2, 3. Mengapa engkau tertekan, hai jiwaku, dan mengapa engkau gelisah di dalam diriku? Berharaplah kepada Allah, sebab aku bersyukur lagi kepada penolongku dan Allah. Saudara, apa engkau tertekan, hai jiwaku? Kau gelisah dalam diri, berharap pada Tuhan, sebab aku bersyukur. Nah, ini tidak selalu saudara bersyukur itu obat, Bapak Ibu. Amin. Saudara harus tahu ini rahasia. Bersyukur itu adalah satu obat, satu yang menyembuhkan kita. Ya. Nolongku dan Allahku, Tuhanku, Yahwehku, ya. Saudara yang dikasih oleh Tuhan. Nah, ini apapun ketakutan kita, ketika macet jalan, ya, jalan kita mungkin ada urusan yang penting, ya, tetap tenang. Ya, sama kan selalu tukang tempe yang kami katakan, ya, itu ilustrasi yang udah umum, tukang tempe yang tempenya tidak jadi, ya, aduh, nggak ada yang beli, udah mau tutup, ada anak kuliah nyari yang tempe yang belum jadi, ya, karena mau dibawa tempat kosnya. Sama tukang tahu yang waktu dia bawa tahunya jatuh dia di sawah, terpleset, sehingga jadi mobil yang biasa ngangkutnya udah berangkat, ya, dia nggak jadi pergi. Ketika dia dengar ternyata mobil yang angkut dia itu masuk jurang, ya. Nah, itulah ilustrasi-ilustrasi yang sederhana, Bapak Ibu, yang mengingatkan tentang kebaikan Tuhan, pertolongan Tuhan. Nah, ayat yang terakhir di situ kita baca lagi bersama. 1, 2, 3. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Filipi 4 ayat 6. Puji Tuhan. Sebagai penutup, mari saudara yang dikasih oleh Tuhan, mari kita berdoa seperti Hizkia. Bukan doa yang asalan, formalitas, tapi doa yang sungguh-sungguh. Doa yang sungguh-sungguh lahir dari hati yang tulus dan setia, seperti apa sikapnya Hizkia itu, ya. Karena hidupnya demikian, maka di hadapan Tuhan pun dia demikian. Antara hidup yang dijalani dengan doa yang disampaikan kepada Tuhan, ya, itu sama, tidak bertolak belakang dan dengan kenyataan. Di sini kita melihat bagaimana Tuhan begitu menghargai kesungguhan dari orang yang tulus hidup dalam firman Tuhan. Amin. Puji Tuhan. Kita naikkan pujian. Ku tidak takut sebab Kau besertaku.